Halo Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kopi pahit memang punya aroma dan rasa yang khas, bikin banyak orang, termasuk para lansia, sulit menolaknya. Tapi, tahukah Anda, kebiasaan minum kopi pahit setiap hari ternyata menyimpan bahaya tersembunyi yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan para senior kesayangan kita. Jangan sampai kebiasaan yang nikmat ini justru membawa petaka. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 10 bahaya mengejutkan yang mengintai para lansia penggemar kopi pahit. Mulai dari masalah tidur yang makin parah, tekanan darah yang melonjak tak terkontrol, hingga risiko pengeroposan tulang yang semakin mengintai. Informasi ini sangat penting untuk Anda ketahui demi menjaga kesehatan dan kualitas hidup orang tua tercinta. Selain membahas bahayanya, kami juga akan memberikan SOLOSSE cerdas dan resep aman menikmati kopi bagi lansia. Ada tips bagaimana cara mengolah kopi yang lebih bersahabat, takaran yang pas, hingga kapan waktu terbaik untuk menyeruputnya. Jadi, jangan lewatkan video ini sampai selesai. Bagikan juga ke orang-orang terdekat agar semakin banyak lansia yang lebih bijak dalam menikmati kopi. Yuk, jaga kesehatan bersama Sobat Sehat Penyakit Dalam. Sobat Sehat Penyakit Dalam yang selalu semangat dan awet muda. Siapa di sini yang pagi harinya belum lengkap tanpa secangkir kopi pahit yang bintang strong bintang? Aroma kopi yang menguar memang bisa membangkitkan semangat dan jadi ritual yang sulit dilewatkan, apalagi bagi para lansia yang sudah terbiasa dengan kenikmatan pahitnya. Tapi, pernahkah terpikirkan, di balik kehangatan dan rasa nikmat itu, ada bahaya tersembunyi yang mengintai kesehatan para senior kesayangan kita jika kopi pahit dikonsumsi setiap hari tanpa aturan? Ini bukan sekadar mitos atau bintang hoax bintang belakang, loh. Ada fakta medis yang perlu kita ketahui bersama agar kita bisa lebih bijak dalam menikmati minuman favorit sejuta umat ini, terutama bagi para lansia yang tubuhnya sudah mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Penasaran apa saja bahaya yang mengintai? Tetap tonton video ini sampai selesai ya. Bayangkan saja, Sobat Sehat, tubuh lansia itu seperti mesin yang sudah lama bekerja, butuh perawatan dan perhatian ekstra. Organ-organ di dalamnya mungkin tidak lagi seprima dulu, sehingga lebih sensitif terhadap berbagai asupan, termasuk kopi pahit. Kandungan kafein yang tinggi dalam kopi pahit bisa memberikan efek yang berbeda pada lansia dibandingkan pada orang dewasa yang lebih muda. Efek stimulan kafein yang tadinya memberikan semangat justru bisa menjadi bumerang, memicu berbagai masalah kesehatan yang mungkin tidak kita sadari. Kita seringkali hanya fokus pada kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang, terutama bagi kesehatan orang tua kita. Yuk, kita mulai telah satu persatu bahaya tersembunyi di balik secangkir kopi pahit harian ini. Bahaya pertama yang patut diwaspadai adalah gangguan tidur yang semakin parah. Sobat Sehat pasti tahu, kualitas tidur yang baik itu sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental lansia. Nah, kafein dalam kopi pahit adalah stimulan yang bisa bertahan cukup lama di dalam tubuh. Jika lansia mengonsumsi kopi pahit terlalu dekat dengan waktu tidur, efek stimulasinya bisa membuat mereka sulit terlelap, tidur tidak nyenyak, atau bahkan terbangun berkali-kali di malam hari. Kurang tidur yang berkepanjangan bisa memicu berbagai masalah kesehatan lain, seperti penurunan daya ingat, perubahan bintang mood bintang, hingga melemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi, perhatikan betul ya, kapan waktu terakhir lansia kesayangan kita menikmati kopi pahitnya. Tidak hanya mengganggu tidur, konsumsi kopi pahit setiap hari juga bisa memperburuk masalah pencernaan pada lansia. Sistem pencernaan lansia cenderung lebih sensitif dan pergerakan ususnya mungkin tidak selancar dulu. Kafein dalam kopi bisa meningkatkan produksi asam lambung, yang pada akhirnya bisa memicu atau memperparah gejala penyakit asam lambung GERD seperti nyeri ulu hati, mual, dan rasa tidak nyaman di perut.
Selain itu, kopi juga bersifat diuretik yang bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil dan berpotensi menyebabkan dehidrasi jika asupan cairan tidak mencukupi. Dehidrasi pada lansia bisa menimbulkan berbagai masalah serius. Wow! Bahaya berikutnya yang tak kalah penting untuk diketahui adalah peningkatan risiko masalah jantung dan tekanan darah. Kafein memang bisa memberikan efek sementara berupa peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Pada lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, efek ini tentu sangat berbahaya. Konsumsi kopi pahit setiap hari bisa membuat tekanan darah sulit terkontrol, meningkatkan beban kerja jantung, dan bahkan memicu terjadinya komplikasi yang lebih serius. Jadi, bagi para lansia dengan kondisi jantung atau hipertensi, perlu sangat berhati-hati dengan kebiasaan minum kopi pahit setiap hari. Konsultasikan selalu dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Sobat Sehat, tahukah Anda kalau kebiasaan minum kopi pahit setiap hari juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi penting dalam tubuh lansia? Kafein dapat mempercepat pergerakan makanan di dalam usus, sehingga waktu penyerapan nutrisi menjadi lebih singkat dan kurang optimal. Selain itu, kopi juga bisa menghambat penyerapan beberapa mineral penting seperti kalsium dan zat besi. Padahal, nutrisi yang cukup sangat dibutuhkan lansia untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah anemia, dan menjaga fungsi tubuh secara keseluruhan. Kekurangan nutrisi bisa membuat lansia menjadi lebih lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Jangan anggap remeh juga bahaya kopi pahit terhadap kesehatan tulang lansia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kafein dapat mengganggu penyerapan kalsium, mineral penting yang berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang lansia secara alami akan menurun, meningkatkan risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jika kebiasaan minum kopi pahit setiap hari terus berlanjut tanpa diimbangi asupan kalsium yang cukup, risiko patah tulang akibat osteoporosis akan semakin meningkat. Ini tentu bisa sangat mengganggu kualitas hidup dan kemandirian lansia. Sobat Sehat, pernahkah Anda memperhatikan efek kopi pahit terhadap kesehatan gigi dan mulut lansia? Kopi memiliki sifat asam yang bisa mengikis lapisan enamel gigi, terutama jika dikonsumsi secara terus-menerus tanpa berkumur setelahnya. Erosi enamel ini bisa membuat gigi menjadi lebih sensitif, berisiko berlubang, dan warnanya menjadi kusam. Selain itu, kopi juga bisa meninggalkan noda pada gigi, yang tentu bisa mengurangi rasa percaya diri lansia. Jadi, menjaga kebersihan gigi dan mulut setelah minum kopi sangat penting, apalagi bagi para senior kita. Bagi lansia yang memiliki masalah kecemasan atau gangguan panik, kopi pahit bisa menjadi pemicu yang berbahaya. Kafein adalah stimulan sistem saraf pusat yang bisa meningkatkan detak jantung, membuat tubuh terasa gelisah, dan memperburuk gejala kecemasan. Jika lansia yang rentan terhadap kecemasan mengonsumsi kopi pahit setiap hari, mereka bisa menjadi lebih mudah cemas, panik, dan sulit mengendalikan emosi. Ini tentu bisa sangat mengganggu kualitas hidup dan kesejahteraan mental mereka. Sobat Sehat, tahukah Anda bahwa kopi pahit juga bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat yang mungkin sedang dikonsumsi oleh lansia? Kafein dapat mempengaruhi efektivitas atau meningkatkan efek samping dari obat-obatan tertentu. Misalnya, kopi bisa meningkatkan efek stimulan dari obat flu yang juga mengandung dekongestan atau mengurangi efektivitas obat penenang. Interaksi obat ini bisa sangat berbahaya dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai konsumsi kopi jika mereka sedang menjalani pengobatan rutin. Selain bahaya-bahaya yang sudah disebutkan, konsumsi kopi pahit berlebihan juga bisa menyebabkan dehidrasi pada lansia. Kopi bersifat diuretik, yang berarti meningkatkan produksi urin dan pengeluaran cairan dari tubuh.
Kepada lansia yang mungkin sudah kurang sensitif terhadap rasa haus atau memiliki masalah ginjal, efek diuretik kopi bisa dengan mudah menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Dehidrasi pada lansia bisa menimbulkan berbagai masalah serius, mulai dari pusing, lemas, hingga gangguan fungsi ginjal. Sobat sehat, pernahkah Anda mendengar tentang efek kopi pahit terhadap kadar gula darah? Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi mungkin memiliki efek protektif terhadap diabetes tip 2, namun pada sebagian lansia, terutama yang sudah memiliki resistensi insulin atau diabetes, konsumsi kopi pahit dalam jumlah banyak justru bisa memperburuk kontrol gula darah. Kafein dapat mempengaruhi sensitivitas insulin dan meningkatkan kadar gula darah setelah makan. Oleh karena itu, bagi lansia dengan diabetes, penting untuk memantau kadar gula darah mereka dengan cermat setelah mengonsumsi kopi dan berkonsultasi dengan dokter mengenai batas aman konsumsinya. Jangan lupakan juga potensi kopi pahit untuk menyebabkan ketergantungan. Kafein adalah zat adiktif ringan, dan konsumsi rutin dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Jika lansia yang khas minum kopi pahit setiap hari tidak dibarengi, mereka bisa mengalami gejala withdrawal seperti sakit kepala, kelelahan, dan perubahan mood. Ketergantungan ini tentu bisa membuat lansia merasa tidak nyaman dan sulit untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan minum kopi mereka, meskipun ada indikasi medis. Sobat sehat, bahaya kopi pahit bagi lansia juga bisa terkait dengan kualitas kopi itu sendiri. Kopi yang tidak terjaga kebersihannya atau mengandung kontaminan seperti jamur atau pestisida dalam kadar tinggi tentu bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya mungkin tidak sekuat dulu. Pilihlah kopi yang berkualitas baik dan simpan dengan benar untuk menghindari risiko kontaminasi. Selain itu, perhatikan juga tambahan gula atau pemanis buatan jika lansia tetap ingin menikmati kopi yang sedikit manis. Konsumsi gula berlebihan tentu juga tidak baik untuk kesehatan lansia. Nah, sobat sehat, sudah cukup jelas ya betapa bahayanya konsumsi kopi pahit setiap hari bagi lansia jika tidak diperhatikan dengan baik. Tapi, bukan berarti para senior kita harus benar-benar menjauhi kopi loh. Ada cara yang lebih bijak dan aman untuk tetap menikmati kopi tanpa harus khawatir dengan efek buruknya. Penasaran bagaimana caranya? Tetap bersama kami, karena sebentar lagi kita akan membahas resep, cara konsumsi yang baik, dan cara mengolah kopi yang lebih bersahabat untuk kesehatan lansia. Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini ya. Kabar baiknya, sobat sehat, lansia tetap bisa menikmati kopi dengan aman dan bahkan mendapatkan manfaatnya jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Kuncinya adalah mengurangi kadar kafein dan menambahkan bahan-bahan yang menyehatkan. Salah satu resep yang bisa dicoba adalah kopi hangat rempah sehat. Bahan-bahannya cukup sederhana. 1 sendok teh kopi bubuk Arabica pilih yang rendah kafein. Jika ada, 1 ruas jari jari sekitar 2 cm, 1 batang kecil kayu manis sekitar 3 cm, 2 butir kapulaga, dan 200 ml air hangat. Cara membuatnya pun mudah. Memarkan jahe, lalu rebus bersama kayu manis dan kapulaga dengan air hingga mendidih selama kurang lebih 5 menit. Saring air rebusan rempah, lalu seduh dengan kopi bubuk. Tambahkan sedikit madu murni sekitar setengah sendok teh jika perlu pemanis alami. Untuk cara konsumsi yang baik, lansia sebaiknya membatasi asupan kopi maksimal 1 cangkir sehari dan idealnya dikonsumsi di pagi hari atau siang hari sebelum pukul 2 siang untuk menghindari gangguan tidur. Hindari minum kopi saat perut kosong untuk mencegah masalah pencernaan. Selalu minum air putih yang cukup setelah mengonsumsi kopi untuk mencegah dehidrasi. Perhatikan juga reaksi tubuh setelah minum kopi. Jika terasa tidak nyaman, seperti jantung berdebar kencang atau sulit tidur,
segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter. Ingat, setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jadi penting untuk mendengarkan apa yang tubuh kita rasakan. Selain resep kopi rempah, ada beberapa cara mengolah kopi yang bisa lebih bersahabat untuk lansia. Menggunakan metode drip atau pour over bisa membantu mengurangi kadar ampas kopi yang mungkin mengiritasi sistem pencernaan. Memperpendek waktu penyeduhan juga bisa mengurangi ekstraksi kafein. Jika ingin rasa manis, gunakan pemanis alami seperti madu atau stevia dalam jumlah sedikit. Hindari gula pasir atau pemanis buatan berlebihan. Menambahkan susu rendah lemak atau susu nabati seperti susu almond atau oat juga bisa mengurangi keasaman kopi dan menambah nutrisi. Ingatlah, tujuan kita adalah menikmati kopi dengan tetap menjaga kesehatan. Takaran yang ideal untuk lansia adalah sekitar 1 sendok teh kopi bubuk untuk setiap 150-200 ml air. Ini adalah perkiraan dan sebaiknya disesuaikan dengan toleransi masing-masing individu. Satuan berat kopi bubuk untuk 1 cangkir biasanya sekitar 5-7 gram. Lama pengolahan untuk metode seduh manual seperti drip atau pour over idealnya sekitar 2-3 menit. Untuk kopi rempah yang direbus, waktu merebus rempah sekitar 5 menit sudah cukup untuk mengeluarkan aromanya. Ingatlah, kualitas dan kesegaran bahan juga sangat mempengaruhi rasa dan manfaat kopi. Pilihlah kopi bubuk yang baru digiling jika memungkinkan. Sobat sehat, penting untuk diingat bahwa resep dan cara konsumsi kopi ini bersifat umum. Setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang unik, dan apa yang baik untuk satu orang belum tentu baik untuk yang lain. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat disarankan untuk mendapatkan rekomendasi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan riwayat penyakit masing-masing lansia. Dokter dapat memberikan saran mengenai jenis kopi yang aman, takaran yang tepat, dan waktu konsumsi yang paling baik, terutama jika lansia memiliki penyakit penyerta atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari informasi yang terpercaya demi kesehatan orang tua tercinta. Nah, bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit tertentu, ada beberapa pantangan yang perlu diperhatikan terkait konsumsi kopi. Bagi lansia dengan penyakit jantung atau hipertensi, konsumsi kopi, terutama yang pahit dan dalam jumlah banyak, sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari sama sekali karena bisa memicu peningkatan tekanan darah dan detak jantung yang berbahaya. Begitu juga bagi lansia dengan gangguan kecemasan atau panik, kafein dalam kopi bisa memperburuk gejala. Lansia dengan penyakit asam lambung GERD juga sebaiknya menghindari kopi karena bisa meningkatkan produksi asam lambung dan memperparah iritasi. Lansia yang memiliki osteoporosis atau risiko pengeroposan tulang juga perlu berhati-hati dengan konsumsi kopi pahit karena bisa mengganggu penyerapan kalsium. Jika tetap ingin minum kopi, pastikan asupan kalsium dari makanan atau suplemen tercukupi dan konsultasikan dengan dokter mengenai batas aman konsumsi kopi. Bagi lansia dengan diabetes, penting untuk memantau kadar gula darah setelah minum kopi dan berkonsultasi dengan dokter mengenai pengaruhnya terhadap kontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan efek yang berbeda pada setiap individu. Selain pantangan, ada juga beberapa efek samping yang mungkin dialami lansia setelah mengonsumsi kopi, terutama jika berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan. Beberapa efek samping yang umum meliputi susah tidur atau insomnia, jantung berdebar-debar atau aritmia, merasa cemas atau gelisah, sakit perut atau mual, sering buang air kecil, dan dehidrasi. Jika lansia mengalami salah satu atau beberapa efek samping ini setelah minum kopi, sebaiknya segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Penting untuk diingat bahwa reaksi setiap lansia terhadap kopi bisa berbeda-beda. Ada lansia
yang mungkin masih bisa menikmati kopi dengan aman dalam jumlah terbatas. Sementara yang lain mungkin lebih sensitif dan perlu menghindarinya sama sekali. Faktor-faktor seperti usia, berat badan, kondisi kesehatan secara keseluruhan, riwayat penyakit, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi bisa mempengaruhi bagaimana tubuh lansia merespons kafein dalam kopi. Oleh karena itu, pendekatan yang personal dan berdasarkan konsultasi dengan dokter adalah yang paling bijak dalam menentukan apakah dan bagaimana lansia boleh mengonsumsi kopi. Sobat sehat, jangan pernah ragu untuk berdiskusi secara terbuka dengan dokter mengenai kebiasaan minum kopi pada lansia kesayangan kita. Dokter akan memberikan penilaian yang komprehensif berdasarkan kondisi kesehatan individu dan memberikan saran yang paling aman dan tepat. Ingatlah, tujuan kita adalah menjaga kesehatan dan kualitas hidup para lansia agar mereka bisa tetap aktif, bahagia, dan menikmati masa senja dengan optimal. Jangan sampai kenikmatan sesaat dari secangkir kopi pahit justru membawa dampak buruk bagi kesehatan mereka dalam jangka panjang. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, dan kita sebagai orang terdekat memiliki peran penting dalam menjaganya. Nah, bagaimana sobat sehat? Sekarang kita jadi lebih paham ya tentang bahaya tersembunyi kopi pahit bagi lansia dan bagaimana cara yang lebih bijak untuk tetap menikmati kopi dengan aman. Informasi ini sangat penting untuk kita bagikan kepada orang-orang terdekat, terutama keluarga dan teman-teman yang memiliki orang tua atau kakek nenek penggemar kopi. Jangan biarkan kebiasaan yang dianggap sepele ini justru mengancam kesehatan mereka. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan lansia, termasuk dalam memilih asupan minuman sehari-hari. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup mereka. Sebelum berpisah, sobat sehat, kami punya tantangan seru nih buat kalian. Coba bagikan video ini ke minimal 3 orang terdekat yang menurut kalian perlu tahu informasi penting ini. Lalu, tulis di kolom komentar di bawah, sudah kubagikan, sobat sehat. Dan ceritakan juga pengalaman kalian atau orang tua kalian dengan kopi. Apakah ada efek tertentu yang dirasakan? Atau punya resep kopi sehat andalan untuk lansia? Yuk, kita berbagi pengalaman dan saling belajar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe ke channel Sobat Sehat Penyakit Dalam agar tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.